Asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dan populer dengan istilah asuransi. Yang dimaksud dengan asuransi syariah atau juga dikenal dengan asuransi takaful yaitu berasal dari bahasa Arab atau kafulan ya takafalu takafala yang artinya saling menanggung atau menanggung bersama. Menurut istilah asuransi syariah atau takaful adalah pengaturan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong atau simbiosis mutualisme yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola serta berdasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan asuransi syariah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 adalah kumpulan perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong-menolong dan melindungi. Imam Hanai menyebutkan bahwa rukun asuransi hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut ulama fikih yang lain, rukun asuransi adalah terdiri dari 4 hal, yaitu 1 kail, yaitu orang yang menjamin atau balik berakal, bebas berkehendak, tidak tercegah membelanjakan hartanya. 2. Makfulah, yaitu orang yang berpiutang, disarankan sudah dikenal oleh kail. Yang ketiga, makful anhu, yaitu orang yang berhutang. Terakhir, yaitu utang baik barang maupun uang yang disyaratkan diketahui dan jumlahnya tetap. Asuransi syariah kecelakaan diri kumpulan. Karyawan adalah salah satu aset usaha yang perlu dijaga. Layaknya aset material, sehebat apapun usaha yang kita tekuni, tanpa karyawan usaha tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Asuransi syariah kecelakaan diri kumpulan memberikan santunan kepada karyawan atau dalam hal ini disebut peserta asuransi atau ahli waris dari peserta. Jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia, cacat tetap, dan atau memerlukan biaya pengobatan, asuransi syariah harta benda atau non-rumah tinggal. Asuransi syariah harta benda atau non-rumah tinggal merupakan jenis asuransi yang akan melindungi aset bangunan, tempat usaha, isi bangunan, mesin, dan stok yang ada di dalam bangunan sesuai dengan jenis polis. Jika tiba-tiba terjadi kebakaran atau banjir yang merusak tempat usaha Anda serta isinya, asuransi ini hanya yang akan membantu meringankan beban kerugian yang Anda derita. Asuransi syariah kendaraan bermotor korporasi. Bagi pelaku usaha yang mengandalkan kendaraan bermotor mereka untuk penghantaran hasil usaha seperti catering, toko sembako, dan toko keperluan hewan, asuransi ini merupakan hal yang patut dipertimbangkan mengingat kondisi jalan raya semakin hari menjadi semakin rawan resiko. Asuransi syariah kendaraan bermotor korporasi melindungi kendaraan usaha terhadap kerusakan, kehilangan, dan tanggung jawab terhadap orang ketiga. Bank berasal dari bahasa Prancis dari kata bengyu dan bahasa Italia dari kata banco yang artinya adalah peti, bangku, atau lemari. Lemari atau peti merupakan simbol untuk menjelaskan fungsi dasar dari bank umum, yaitu 1. Tempat yang aman untuk menitipkan uang atau safekeeping function. 2. Penyedia alat pembayaran untuk pembelian barang maupun jasa atau transaction function. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan disebutkan bahwa bank adalah lembaga atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, kredit, dan atau bentuk-bentuk yang lain. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, adapun menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, definisi bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari bank umum syariah dan bank rakyat syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah Islam dalam skala yang luas. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan iklim investasi bagi masyarakat. Bank syariah mendorong masyarakat untuk berinvestasi dengan memanfaatkan produk-produk yang dikeluarkan oleh mereka. Di samping itu, bank syariah juga aktif dalam mengembangkan investasi di masyarakat. Kegiatan dan usaha bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional,
Namun terdapat perbedaan dan prinsipil antara keduanya, yaitu transaksi yang mengandung riba pada bank konvensional diupayakan untuk ditiadakan dalam bank syariah. Bank syariah 1. Penghimpunan dana dengan prinsip wadiah. Wadiah adalah titipan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik sebagai individu maupun atas nama badan hukum yang harus dijaga, dan dikembalikan oleh penerima titipan kapanpun pihak yang menitipkan hendaknya mengambilnya. Penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian kerjasama atas sebuah usaha di mana pihak pertama bertindak sebagai penyedia dana atau syahibul mal dan pihak kedua bertanggung jawab untuk pengelolaan usaha atau mudharib. 2. Jual beli dengan skema murabahah, yaitu penjual menyampaikan harga perolehan suatu barang dan menyepakati keuntungan yang akan diambil bersama dengan pembeli. Jual beli dengan skema salam, peroleh satu barang, yaitu jual beli di mana seorang nasabah akan melakukan pelunasan pembayaran terhadap harga yang disepakati terlebih dahulu sebelum barang diterima. Jual beli dengan skema istisna, yaitu jual beli yang dilakukan berdasarkan pada pemberian tugas dari pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau produk sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya kembali dengan harga yang disepakati. Investasi atau mudharabah, yaitu persetujuan kerjasama antar pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam kegiatan bisnis tertentu dengan kesepakatan. Apabila mendapat keuntungan maka dilakukan bagi hasil, namun apabila menderita kerugian maka hanya ditanggung oleh pemilik modal. Musyarakah, yaitu perjanjian kerjasama investasi antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan sebuah usaha yang halal dan produktif dalam kesepakatan. Apabila mendapatkan keuntungan maka akan dibagi berdasarkan prosentasi investasi yang ditanamkan, dan apabila menderita kerugian maka akan ditanggung bersama secara proporsional. Sewa menyewa. Ijarah, yaitu transaksi perpindahan hak pakai atau manfaat suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu dengan cara membayar sewa atau upah tanpa melalui merubah status kepemilikan. Ijarah multahiyah bitamil, yaitu merupakan kombinasi antara sewa menyewa, jual beli, dan hibah, di mana pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan pada akhir periode. 3. Jasa pelayanan. Wakalah, yaitu serah terima dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat ia lakukan. Hawalah, yaitu transaksi yang timbul karena salah satu pihak memindahkan tagihan untuk seseorang kepada orang lain yang mengganggunya. Kafalah, yaitu pemberian jaminan yang dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua, di mana pihak pertama bertanggung jawab kembali atas pembayarannya suatu barang yang menjadi hak pihak kedua. Ran, yaitu menahan aset atau harta nasabah sebagai jaminan tambahan pada pinjaman yang diberikan koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip, tujuan, dan kegiatannya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Dalam pengertian yang lain, koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan dengan prinsip kekeluargaan. Pada umumnya koperasi termasuk koperasi syariah dikelola secara bersama-sama oleh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan. Pembagian keuntungan dalam koperasi dihitung berdasarkan peran serta dan andil dari masing-masing anggota. Secara sosiologis, koperasi syariah di Indonesia sering disebut dengan Baitul Mal at-Tamwil atau BMT. Namun sebenarnya terdapat perbedaan antara KSPPS dan USPPS atau koperasi syariah dengan BMT, yaitu pada kelembagaannya. Koperasi syariah hanya terdiri dari satu lembaga saja, yaitu koperasi yang dijalankan berdasarkan pada asas syariah, sedangkan BMT terdapat dua lembaga, yaitu diambilkan dari namanya Baitul Ma'al wa At-Tamwil yang berarti lembaga zakat dan lembaga keuangan syariah. Baitul Ma'al artinya adalah lembaga zakat dan At-Tamwil artinya adalah lembaga keuangan syariah, sehingga dapat disimpulkan apabila koperasi syariah itu bergerak dalam dua bidang sekaligus, yaitu pengelolaan zakat dan keuangan syariah, maka ia disebut dengan BMT.
Namun apabila koperasi tersebut hanya menjalankan usaha dalam bidang keuangan syariah saja, maka ia disebut dengan koperasi syariah. Koperasi syariah. 1. Penghimpunan dana yang dibagi menjadi 4, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan investasi dari pihak lain. 2. Penyaluran dana. 3. Investasi dan atau kerjasama. 4. Jual beli dibagi menjadi 2, yaitu ba'al mudharabah dan ba'al istisna, dan bai'al salam. Yang kelima, pelayanan jasa dibagi menjadi 2, yaitu ijarah dan wadiah. Yang keenam, hawalah. 7 rang, 3 wakalah, 8 kafalah, 9 wakalah, 10 pinjaman lunak.